6 orang Laskar FPI tewas, Ormas Islam di Medan gelar aksi. Polisi Labuhan Batu ungkap perdagangan harimau Sumatera. Pengolahan bambu tambah pendapatan masyarakat Karo di masa pandemi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Organisasi Islam di Medan melakukan aksi kemanusiaan dan keadilan terhadap tragedi tewasnya 6 orang Laskar FPI. Aksi ini sebagai publikasi sikap umat Islam Sumatera Utara meminta pemerintah agar kemanusiaan ditegakkan dan keadilan dijunjung setinggi-tingginya. Sejumlah organisasi masyarakat umat muslim ini melakukan flash mob dengan titik awal di Masjid Raya Al-Masyun, Jalan Sisingamangaraja Medan sepanjang 2 km. Masa Ormas Islam berharap pemerintah Indonesia dapat membentuk tim untuk mencari fakta secara independen, bukan dari polisi atau dari FPI, agar kasus bisa terungkap dengan adil. Koordinator aksi mengatakan, gerakan umat ini merupakan sebuah keprihatinan, sekaligus rasa marah umat Islam di Sumatera Utara atas ketidakadilan aparat penegak hukum. Menurutnya, pihak kepolisian bebas membuat opini apa saja atas tindakan pembunuhan 6 orang Laskar FPI. Para umat Islam mengingatkan penguasa agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Adanya pelanggaran prokes yang dilakukan oleh Habib Rizik. Tapi saat ini dan hari-hari ke depan, pelanggaran prokes itu dilakukan oleh orang-orang di seantero negeri ini. Maka kita menuntut bebaskan Habib Rizik tanpa syiar, atau memang kalau memang pelanggaran prokes itu mau ditindak secara hukum, penjarakan semua orang yang melanggar prokes di negeri ini. Termasuk juga keluarga-keluarga para penguasa, keluarga presiden, keluarga jenderal, keluarga siapa saja. Masukkan mereka semua ke penjara. Itu yang membuat kita merasa tenang dan tentram. Kalau tidak, ini saya ingatkan, keadilan itu kalau tidak disalurkan dengan koridornya, dia akan mencari jalannya sendiri. Dan ini nanti akan semakin liar. Kita ingin sampaikan pesan ini bahwa kita adalah umat yang menghendaki ketenangan di negeri ini. Tapi kalau ketidakadilan terus-menerus dipertontonkan, tentu tidak bisa tidak, umat harus bergerak. Dan kita mengimbau kepada kiai, habaib, para ulama, pimpin umat ini supaya jangan liar. Jangan lagi berdiam di pondok-pondok, jangan lagi berdiam di musola-musola. Ayo keluar, pimpin umat ini untuk menuntut keadilan. Mereka juga siap mendukung Komnas HAM menuntaskan kasus penembakan 6 orang Laskar FPI. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, hingga Kamis pagi 7 kelurahan di kawasan Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara masih terendam banjir. Namun ketinggian air banjir sudah jauh berkurang dibanding hari kemarin. Hingga kini sejumlah rumah warga masih terendam banjir dengan ketinggian berkisar 10 hingga 20 cm yang sebelumnya ketinggian air sempat mencapai 60 cm lebih. Banjir yang melanda 7 kelurahan di wilayah Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ini terjadi sejak beberapa hari yang lalu dan merendam hampir ribuan rumah dan fasilitas umum. Banjir disebabkan meluapnya sungai karena curah hujan tinggi di hulu sungai. Banjir diperparah dengan adanya tanggul sungai yang jebol. Kira-kira udah berturun berbanjir nggak? Turunnya turun, tapi dari dibuang airnya masuk lagi. Masuk lagi ya. Udah berapa hari nih Kak mulai surut air ini Kak? Surutnya udah berapa hari ya? 2 hari. 2 hari ya Kak. Apa harapannya Kak? Mana harapannya? Diperhatikanlah masyarakat. Supaya Jangan seperti ini lagi gitu. Kasihanlah masyarakat yang kurang mampu. Terkait peristiwa ini, masyarakat berharap bantuan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Sementara itu, pemirsa, akses dua desa di Kecamatan Seikepayang Asahan masih terendam banjir hingga setinggi 1 meter dan nyaris melumpuhkan perekonomian warga. Selain itu, banjir juga mengganggu kesehatan warga. Warga Desa Pertahanan dan Desa Perbangunan yang berada di Kecamatan Seikepayang Asahan terpaksa menggunakan traktor untuk melewati akses jalan desa mereka. Banjir sepanjang 3 km tersebut masih merendam ruas jalan desa, sehingga nyaris melumpuhkan perekonomian warga desa. Selain itu, warga juga memanfaatkan rakit untuk tetap beraktivitas di luar rumah selama banjir belum surut. Akibat kejadian ini, sedikitnya 1000-an hektar lahan pertanian dan rumah di dua desa tersebut terendam banjir, sehingga sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nyeberangi sungai atau jalur atau gimana Pak? Alur lah. Alur bilang. sungai. Ada banyak pemukiman di dalam Pak? Banyak juga lumayan Lumayan untuk ya. pemukiman masyarakat di dalam. Kira-kira tujuannya dibuat ini Bang, kira-kira supaya apa Bang? Untuk menolong yang lalu lalang lah, yang masuk dan keluar, yang dari dalam masyarakat dari dalam. Tidak hanya itu, banjir yang berkepanjangan juga menyebabkan sejumlah warga terjangkit penyakit, khususnya penyakit kulit baik lansia maupun anak-anak. Sejak kapan mulai dibuka posko kesehatan ini? Sejak mulai banjir udah ada posko kesehatan, Pak. Nah, ini rata-rata yang berobat di sini pasiennya lansia atau anak-anak atau gimana? Umum sih Pak, ada lansia, ada usia yang masih usia reproduksi, anak-anak juga ada. Rata-rata keluhan yang sakitnya apa aja Bu? Ada gatal-gatal, ada juga batuk pilek. Hingga kini pemerintah dan warga terus berupaya memperbaiki tanggul yang jebol dan membuka aliran sungai yang ditutup perusahaan dan berharap banjir dapat surut sehingga kehidupan warga kembali normal. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polres Labuhan Batu bersama Yayasan Time Sumatera mengungkap perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam kesempatan ini, petugas mengamankan 2 lembar kulit dan tulang belulang harimau Sumatera. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan 3 orang tersangka, 1 diantaranya merupakan pemburu, masih dalam pengejaran. Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap sindikat jaringan perdagangan organ tubuh harimau Sumatera di Jalan Pelita 4 Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli bagian tertentu satwa yang dilindungi. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, pihaknya menetapkan 3 tersangka, yakni OS warga Siamporik dan RG warga Rantau Utara. Sementara 1 pelaku yang diketahui sebagai pemburu harimau Sumatera yakni JS, yang merupakan warga Siamporik tersebut ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dalam kesempatan ini, Satreskrim Polres Labuhan Batu menyita barang bukti berupa 2 lembar kulit harimau Sumatera dan 3 karung yang berisi tulang belulang hewan. Akan melakukan transaksi jual beli kulit dan tulang belulang satwa yang dilindungi. Ya. Daripadanya kita sita 2 lembar kulit harimau dengan potongan tulang belulang yang berasal dari 3 ekor harimau Sumatera. Dan ini adalah satwa yang dilindungi, maka kepada para pelaku kita jerat dengan undang-undang terkait dengan ekosistem, konservasi dan sumber daya lingkungan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dengan denda sebesar 100 juta rupiah. Yang kita tetapkan sebagai tersangka ada 3, ya. Namun 1 masih DPO. DPO itu adalah dia yang menjerat hewan tersebut di hutan di daerah Kecamatan NA 910, Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan kemudian saya mengimbau kepada masyarakat, ya, untuk tidak melakukan perbuatan
ya, melukai, ya, menangkap satwa yang terutama satwa yang dilindungi untuk kita sama-sama menjaga ekosistem hutan yang ada di tempat kita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Aceh ke Medan. Dalam operasi tersebut, para tersangka mengelabui petugas dengan modus menyimpan sabu dalam sepatu. Modus yang digunakan para tersangka ini sebenarnya merupakan modus lama yang sudah sangat jarang digunakan oleh sindikat narkoba, di mana mereka berupaya mengelabui petugas dengan cara menyembunyikan sabu dalam sepatu yang mereka gunakan. Sebelumnya barang haram tersebut dibungkus dalam plastik kecil sebelum diselipkan ke dalam sepatu. Total ada 11 tersangka yang berhasil diamankan polisi melalui sejumlah operasi penangkapan sejak awal Desember lalu. Satu di antaranya ditembak dan meninggal dunia karena berusaha melawan dan melukai polisi. Operasi penangkapan ini bermula saat polisi menangkap seorang tersangka berinisial NR di kawasan Pantai Cermin, Serdang, Pedagai pada 6 Desember lalu. Dari tangan MR, polisi menyita barang bukti sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan MR, polisi kemudian memburu 2 kurir lainnya, SF dan MX, yang sedang membawa sabu dari Aceh menuju Medan. Akhirnya kedua kurir tersebut ditangkap pada 7 Desember. Dari kedua kurir inilah terungkap modus yang mereka gunakan, yakni menyembunyikan sabu dalam sepatu yang mereka gunakan, termasuk dalam 3 pasang sepatu baru yang disimpan di dalam tas. Tidak berhenti sampai di situ, polisi terus melakukan pengembangan kasus tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap 8 tersangka lainnya dari sejumlah titik berbeda di kota Medan dan menyita total 16 kg sabu. Pelaku menyembunyikan di dalam sepatu dan dipakai. Itulah mungkin rekan-rekan apa kaitannya dengan sepatu yang 3 pasang ini dan yang 2 ada di sebelah kanan. Ternyata dari hasil penindakan kita, sekarang para pelaku menggunakan teknik untuk menyimpan barang bukti sabu itu dengan digunakan di dalam sepatu. Ini sepatu barang bukti ada di bawah dan di itu dipakai. Kemudian ada yang baru, itu seolah-olah dalam sepatu baru. Ini adalah sepatunya baru, kemudian ditaruh di dalam dan masuk di tas. Kemungkinan besar modus seperti ini sudah ada beberapa kali yang lolos dari hasil pengamatan dan penindakan anggota kita. Namun untuk sekali ini jaringan ini bisa dibongkar dan ditindak oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara. Polisi menduga barang haram yang dipasok lewat Aceh tersebut akan digunakan pada puncak perayaan akhir tahun di Medan. Akan tetapi hingga saat ini, polisi juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain dari jaringan tersebut. Terkait kasus ini, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga dihantam kereta api saat melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kota Tebing Tinggi. Akibat peristiwa ini 6 penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api Jalan Abdul Hamid, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Kecelakaan berawal dari minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bagelen menuju arah Jalan Abdul Hamid. Naas setibanya di lokasi, mobil yang dikemudikan korban bersama keluarganya langsung menerobos jalur perlintasan kereta api. Diduga pengemudi mobil tidak melihat ada kereta penumpang jurusan Tebing Tinggi Kisaran sedang melintas hingga nekat menyeberangi lintasan kereta api. Akibatnya tabrakan pun tidak terhindarkan. Mobil terseret hingga 10 meter, korban yang berjumlah 6 orang pun akhirnya dilarikan warga ke Rumah Sakit Bayangkara. Tengok masih di rumah sakit, belum kita cek.
Kalau kejadiannya yaitu antara mobil Honda Jazz tabrakan dengan kereta api. Honda Jazz ini datang dari arah Bagelen menuju arah Abdul Hamid, sedangkan kereta api dari arah Medan mau menuju ke Kisaran. Jumlah penumpang berapa kira-kira? Tadi kata keterangan dari saksi jumlah penumpang sebanyak 6 orang, 2 anak-anak, 4 orang dewasa. Jadi duga nih bang, korban ini nerobosnya kemana nih bang? Keterangan dari saksi katanya mobil ini nggak ada mengerem ataupun tidak ada berjalan perlahan, dia langsung bablas saja melewati rel kereta api. Sementara saksi tadi sudah memberitahukan bahwasanya ada rel kereta api dengan melambaikan tangan. Sementara menurut Evi yang merupakan tetangga korban merupakan warga Jalan Asrama, Kecamatan Padang Hilir. Seperti diketahui, korban merupakan satu keluarga yang awalnya berniat pergi menghadiri undangan. Tadi korbannya mau kemana? Mau undangan. Oh, satu keluarga? Iya, keluarga. Kita jam berapa tadi kak? Hah? Kita jam berapa tadi? Ya, kalau pikir nggak tahu lah jam berapa. Makanya kok Eren kok bisanya terus apa? Baik kata orang itu katanya. Kenal memang dengan mobil nih? Kenal si Diku. Saudara. Saat ini seluruh korban masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak. Namun kendaraan korban yang mengalami rusak berat kini diamankan petugas Satlantas. Kasus ini pun kini dalam penyelidikan Satlantas Polres Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumber hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pelatihan pengolahan bambu menjadi karya seni kreatif menambah pendapatan masyarakat di Kabupaten Karo pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya pelatihan ini, kedepannya masyarakat mendapatkan pendapatan lebih dalam memanfaatkan bambu menjadi kerajinan kreatif. Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapatkan pelatihan pengolahan bambu menjadi kerajinan tangan kreatif. Pelatihan kerajinan tangan dari bambu ini diharapkan mampu menambah pendapatan bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, bahan dasar bambu digunakan masyarakat untuk membuat keranjang buah. Namun dengan adanya pelatihan ini, masyarakat sudah dapat mengolah bambu menjadi kerajinan tangan seperti souvenir, miniatur rumah adat, dan sarang lampu. Selain itu, masyarakat juga kebanjiran pesanan dengan nominal harga mulai Rp75.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pelatihan kerajinan bambu. Bang, pelatihan ini diberikan ke kita sudah lama atau seperti apa nih? Ini kami sekitar 24 pertemuan dilakukan selama hampir 3 bulan lah ini. Sebelum kreativitas bambu ini bang, awalnya bambu kita manfaatkan untuk apa nih? Di sini pengolahannya ya paling mungkin untuk keranjang dan mungkin sebagian untuk daun-daun duduk gitu. Kalau kita cukup puas ya, dan malah kita diskusi dengan pelatih, mereka sendiri surprise dengan kecepatan sumber daya manusia menangkap di sini. Memang kalau kita lihat mereka dengan memanfaatkan bambu itu tidak asing bagi mereka. Dan itu terbukti pelatihan kali ini lebih dari 70% itu materinya tertangkap dengan mereka dan mereka sudah mengembangkannya jauh dari ekspektasi yang ditetapkan oleh pelatih sendiri. Diharapkan kedepannya hasil kreativitas olahan bambu ini dapat menambah penghasilan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalila meresmikan pengoperasian bus khusus bagi penyandang disabilitas. Wagub menyatakan seluruh kalangan di masyarakat memiliki kesetaraan hak atas kebutuhan dan pelayanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memiliki bus khusus bagi penyandang disabilitas.
Pengoperasian layanan ini diresmikan oleh Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmizalillah, Rabu 16 Desember. Siti Rohmizalillah mengatakan, ke depan pembangunan di Provinsi NTB harus disertakan dengan rancangan fasilitas khusus bagi pelayanan disabilitas. Karena seluruh kalangan di masyarakat memiliki kesetaraan hak atas kebutuhan dan pelayanan. Dengan bus disabilitas ini, mengukuhkan NTB sebagai provinsi yang ramah disabilitas. Ini memang merupakan komitmen dari Bapak Gubernur, ya, dan saya beserta seluruh pasukan kami di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa kita harus ramah disabilitas. Di hari yang sama, Wakil Gubernur NTB menyerahkan sertifikat uji tipe bagi motor listrik produksi UKM lokal. Wagub meminta seluruh komponen masyarakat NTB untuk tetap produktif di masa pandemi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.